Kelompok Tani Sagu Eba Heke Kampung Sere mendapatkan pelatihan pengoperasian dan perawatan mesin sagu oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua. Kegiatan pelatihan itu berlangsung di rumah produksi kelompok Tani Sagu Eba di Kampung Sere, Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada Selasa 15 April 2025. Stanley Ondi, Ketua Kelompok Eba Heke atau Kebun Sagu mengatakan, kelompok taninya mendapat bantuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua pada tahun 2024. Tahun ini bersama 20 orang anggotanya dilatih memakai mesin parut, mesin peras pati, dan mesin tepung sagu serta rumah produksi. Adanya bantuan ini, kata Stanley, dapat memperdayakan mama-mama dan pemuda yang putus sekolah supaya menjadi satu usaha yang bisa dikembangkan di Kampung Sere. Stanley mengungkap masih kekurangan air walaupun rumah produksi berada di kaki Gunung Siklop, tetapi di situ belum mendapat pasokan air yang cukup untuk proses pengolahan sagu. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Mateus P. Koibur mengatakan pemerintah telah menyiapkan gedung dan peralatan, sebab itu petani diminta memanfaatkan peralatan ini. Koibur menjelaskan air menjadi kebutuhan utama dalam proses pengolahan sagu, sehingga menjadi pati, karena itu pihaknya sudah menyiapkan 2 tandon untuk petani. Debit air ini cukup untuk memeras sagu. Berharap hasil sagu menjadi tepung sagu ini dapat diproduksi dengan kualitas yang baik, kemudian diproduksi dan dijual kepada masyarakat. Kita pemerintah, kita sudah siapkan. Dari vendornya dia gedungnya, peralatannya. Kenapa dia bisa rusak? Supaya struktur tolong jelaskan. Kan para petani sudah baik. Sudah satu lagi yang perlu diperhatikan, Pak, ya, untuk pemasangan vendor menggunakan bukan saja mesin memanfaatkan ini, peralatan ini, ya. Mohon diperhatikan, Bapak bisa lihat dari sini, Pak. Barangkali kemarin ya, antara panel yang antara ada pelatihan, tapi hari ini dengan hadirnya instruktur dia harus sejajar. Kita berharap ya, mereka lebih jangan sampai dia posisinya miring. Mungkin ada informasi tambahan, ada pengetahuan baru yang mereka dapat dan atau mereka bisa memanfaatkan itu untuk lebih optimalkan. Kalau posisi dia itu miring, penggunaan daripada peralatan yang ini untuk pembelnya dia akan cepat tahu seperti ini. Kita pemerintah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kota, kita punya tugas sekarang adalah awalnya kita memfasilitasi, sekarang kita tugas adalah mengawasi, terus membimbing, kemudian memonitor jadi harus apa yang sudah ada pada posisi pemasangan panelnya. Ya, jadi harus diperhatikan. Sementara itu, Doni Arianto, instruktur dari CV Made Mulia ASI, mengatakan dalam pelatihan itu menekankan pada perawatan dan kebersihan mesin. Doni menjelaskan jika mesin terawat dengan baik bisa dipakai hingga 9 tahun. Ketua Kelompok Tani Sagu Eba Stanley Ondi mengatakan luas tanah wilayah hutan sagu di Kampung Sere berkisar lebih dari 11 hektar. Kelompok Tani Eba Heke yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 15 orang laki-laki telah melakukan penanaman 600 bibit sejak Oktober 2024. Aktivitas yang kami lakukan dari tahun 2024 kemarin itu, kami di sini ada dapat untuk dari provinsi itu kita buat penghijauan atau buat kebun sagu yaitu 10 hektar dari provinsi. Dan itu sudah kami lakukan, kami sudah bertahap, hari ini sudah 2 hektar lebih kita sudah kerjakan dan kita akan lanjutkan terus sampai target tercapai. Kakak, untuk apa penanaman di 2 hektar itu apa saja jenis sagu apa? Oh iya. Untuk jenis sagu itu saya sendiri belum tahu. Oh iya. Jenis sagu apa? Tapi kami tanam. Oke. Ada sagu yang ada karena kami juga belum tahu nama-nama sagu. Oh iya. Oke, siap. Kakak, kalau dengan adanya bantuan ini apa yang akan dilakukan, tindak lanjut seperti apa? Kami bersyukur sekali dengan bantuan yang dari provinsi ini, karena memang ini juga sudah menjadi rencana kami untuk menata kawasan ini menjadi kawasan wisata. Penanaman itu rencananya dilakukan di areal seluas 10 hektar di Kampung Sere. Stanley mengemukakan tidak hanya budidaya sagu tetapi jamur dan ulat sagu. Karena itu perlu adanya rumah hijau atau greenhouse untuk menjemur sagu. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Mori Korowa, Jaya TV mengabarkan.